Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Awalina STPMP, salah satu staf pengajar di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Pada saat ini saya diamanahkan menjadi pengampu pada mata kuliah Teknik Konservasi Tanah dan Air, yang mana mata kuliah ini ada 3 SKS dilaksanakan pada semester 6 atau semester genap. Adapun yang menjadi tim teaching pada pengampu mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Insinyur Rusnam MS, kemudian saya sendiri Rahmi Awalina STP MP. Baik, adapun yang menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah Teknik Konservasi Tanah dan Air ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan lahan dalam permasalahan teknik pertanian dan biosistem. Kemudian mahasiswa mampu memprediksi tindakan konservasi dan rehabilitasi terhadap suatu kawasan di bidang teknik pertanian dan biosistem. Selanjutnya, mahasiswa mampu merancang desain teknik untuk konservasi, rehabilitasi, dan sumber daya air dan lahan. Kemudian kita lanjut pada sub CPMK. Pertama, mahasiswa mampu menyesuaikan prinsip dan teori dalam mencari solusi kegiatan konservasi, rehabilitasi, sumber daya air dan lahan. Kemudian mahasiswa mampu menghitung besaran erosi dan tindakan konservasi yang diperlukan, serta mampu memproyeksi degradasi sumber daya air dan lahan, serta tindakan konservasi yang diperlukan. Dan terakhir, bagaimana mahasiswa mampu merancang teknis tindakan konservasi dan rehabilitasi terhadap kondisi yang ada. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan, diletakkan di semester 6 sebagai peningkatan pengetahuan teknik konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan lingkungan dalam ranah keilmuan, teknik pertanian, dan biosistem. Adapun pokok bahasannya meliputi limpasan, kemudian erosi, pengukuran erosi, prediksi erosi, pengendalian erosi vegetatif dan mekanis, perancangan sistem teras, perancangan saluran air dan vegetasi, bangunan konservasi, tanggul tanah, bangunan pelimpah, kolam pertanian, pengendalian banjir hulu, serta pengalihan banjir. Jadi bahan kajian dari mata kuliah ini adalah bagaimana mengelompokkan desain teknik dan eksperimen berbasiskan masalah. Kemudian bagaimana kita melihat sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menyesuaikan prinsip dan teori dalam mencari solusi kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan lahan. Indikator penilaiannya adalah melihat ketepatan dalam menjelaskan tindakan konservasi yang diperlukan lingkungan. Yang kedua, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menyesuaikan prinsip dan teorema dalam mencari solusi kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan lahan. Indikator penilaiannya adalah ketepatan dalam menghitung nilai limpasan kawasan das atau batasan tertentu. Kemudian sub CPMK berikutnya, mahasiswa mampu menyesuaikan prinsip dan teorema dalam mencari solusi kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan lahan. Adapun indikatornya adalah ketepatan dalam menjelaskan erosi dan tindakan teknik yang diperlukan. Berikutnya sub CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menghitung besaran erosi dan tindakan konservasi yang diperlukan. Dengan indikator penilaian ketepatan dalam mengkalkulasikan nilai erosi dan tindakan teknik yang diperlukan. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menghitung besaran erosi dan tindakan konservasi yang diperlukan. Dengan indikator penilaiannya adalah ketepatan di dalam memprediksi erosi dan tindakan teknik yang diperlukan. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menghitung besaran erosi dan tindakan konservasi yang
diperlukan. Kemudian mahasiswa mampu memproyeksi degradasi sumber daya air dan lahan serta tindakan konservasi yang diperlukan. Kemudiannya pada sub CMK yang ke-9, mahasiswa mampu memproyeksi degradasi sumber daya air dan lahan serta tindakan konservasi yang dilakukan sampai kepada merancang teknis tindakan konservasi dan rehabilitasi terhadap kondisi yang ada. Bagaimana proses pembelajaran pada mata kuliah Teknik Konservasi Tanah dan Air dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk perkuliahan dengan materi tanggul tanah ya, tanggul tanah. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana konsepnya, konstruksinya, dan aplikasinya di lapangan. Oke. Jadi apa itu tanggul tanah? Ya, mungkin bisa diperhatikan di layar ya. Jadi struktur memanjang dari tanah yang dibangun di sepanjang sungai atau pantai. Ya, jadi tujuannya adalah bagaimana tanggul dapat menahan air agar tidak meluap ke dataran. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan dari banjir tertua dan paling umum digunakan. Ya. Kemudian coba kita diskusikan mengapa kota besar tetap mengalami banjir meskipun ada tanggul. Ada yang bisa memberikan gambaran nggak? Misalnya contohnya Jakarta gitu ya, Jakarta yang ya di mana-mana kan di beberapa titik sudah dibangun tanggul, tapi kenapa dia selalu juga ada banjir? Ada yang tahu sebabnya nggak? Oke, Purwanto. Baik, kalau menurut saya sendiri, kenapa kota besar masih tetap mengalami banjir meskipun sudah ada tanggul? Kalau menurut saya itu dikarenakan daerah resapan air hujan yang tidak memadai, serta mungkin karena telah banyaknya bangunan di mana drainase daerah aliran itu tidak bisa lagi menampung air sesuai dengan kapasitasnya, sehingga tanggul-tanggul ini jebol dan menyebabkan banjir, Bu. Oke, ada yang bisa memberikan pendapat yang lain, Rizky? Oke Bu, izin melengkapi Bu. Kalau menurut pendapat Indah itu karena konstruksi dari tanggul itu tidak didesain untuk dapat menampung debit air yang lebih. Itu disebabkan karena curah hujan yang ekstrim juga mempengaruhi gitu Bu. Oke, baik ya, banyak hal ya sebenarnya yang bisa kenapa misalnya banjir terjadi walaupun ada tanggul. Jadi mulai dari konstruksinya gitu ya, desain, kemudian kapasitasnya seperti apa, apalagi misalnya volume tingkat misalnya curah hujan pada waktu itu mungkin sangat tinggi gitu ya, sehingga volume tanggul tidak mampu menampung air yang jatuh gitu. Oke, apa fungsi dari tanggul tanah tersebut? Ya, pertama mencegah banjir pada area dataran rendah ya, kemudian mengarahkan aliran air ke sungai, kemudian bagaimana menstabilkan tebing sungai atau garis pantai, serta bagaimana melindungi lahan pertanian dan pemukiman. Ini sudah jelas 4 fungsinya. Kemudian kita lihat apa saja komponen utama pada tanggul tanah ya. Pertama itu inti tanggul ya, itu namanya core ya. Jadi material kedap air ya, biasanya tanah lempung yang digunakan ya. Jadi nggak tanah liat, nggak tanah berpasir gitu ya. Kenapa tanah lempung ya? Karena dia mampu menahan air gitu ya, resapan air mampu. Kemudian badan tanggul ya, badan tanggul jadi ini dibuat ada campuran tanah padatnya ya. Kalau lempung kan nggak mungkin juga ya, lempung mungkin akan tahannya sebentar gitu, jadi ada campuran tanah padatnya. Kemudian pelindung lereng ya, jadi perlu setelah misalnya tanggulnya ada gitu ya, nggak usah, maksudnya nggak dibiarin dia kosong aja gitu, jadi harus misalnya ada rumput ya, atau batu-batuan atau geotekstil yang untuk menutupi di pelindung lerengnya. Kemudian bagaimana sistem drainasenya itu mengurangi tekanan air dan rembesan. Oke, kemudian jenis-jenis tanggul tanah. Pertama itu ada tanggul alami ya. Tanggul alami ini terbentuk dari endapan sungai secara alami. Jadi dia alamnya sudah terbentuk sendirinya. Nah, umumnya kan ini biasanya ada di pedesaan gitu ya, pedesaan. Kemudian tanggul buatan. Nah, tanggul buatan ini dibangun oleh manusia dengan peralatan berat. Nah, berarti ini memang sudah didesain sedemikian rupa ya, tergantung dengan kondisinya. Misalnya di kota-kota besar di Jakarta gitu ya, Bandung, Surabaya ya, itu biasanya itu tanggul buatan. Kemudian berdasarkan material ya, ada dari itu tadi bahannya ada tanah lempung ya, kemudian pasir, kemudian campuran. Dan berdasarkan fungsi digunakan untuk banjir, pantai ataupun irigasi. Oke, kita lihat bagaimana proses konstruksi tanggul ya.
Pertama kita harus melakukan survei lokasi dan analisis tanah ya. Jadi ketika kita akan misalnya dinas PU nih gitu ya, akan membuat tanggul, jadi dia nggak bisa sembarangan, jadi harus survei dulu nih. Kira-kira misalnya kalau Kota Padang, kira-kira di mana? Misalnya Jati, kemudian di mana lagi daerah rawan banjir di Kota Padang? Baya misalnya gitu ya. Jadi harus diperhatikan lokasinya kira-kira pas nggak ketika tanggul itu dibuat gitu ya. Kemudian dia betul-betul berfungsi gitu. Kemudian dianalisis tanahnya. Apakah tanahnya lempung tadi, berpasir atau liat ya. Kemudian setelah survei lokasi ya, tahapan berikutnya adalah bagaimana kita mendesain dimensi dan spesifikasi teknisnya. Dimensinya seperti apa? Apakah misalnya ukurannya berapa gitu ya, dengan panjang sekian kilometer gitu. Kemudian pengalian, penimbunan dan pemadatan. Jadi setelah ada desain, kemudian baru pengerjaan teknisnya gitu ya, digali, ditimbun, kemudian dipadatkan. Kemudian yang terakhir ada instalasi pelindung dan drainasenya ya. Kemudian coba apa akibat dari pemadatan yang buruk? Hadi bisa memberikan Oke, perkenalkan nama saya Hairul Hadi. Mungkin pertanyaannya apa akibat dari pemadatan yang buruk? Kalau menurut saya pribadi itu pasti nanti akan terjadi bencana, misalnya kerusakan dari tanggul tanah itu sendiri dan mengakibatkan bisa jadi korban jiwa jika dekat pemukiman dan merusak pertanian jika dekat pertanian. Oke. Ada yang lain, Fatih? Dari Fatih sedikit menjawab terkait apa akibat dari pemadatan yang buruk itu. Tentunya tanggul yang bakal dibuat tuh tidak sesuai gitu Bu dengan debit air mungkin yang akan ditampung, karena apabila pemadatannya kurang tentu air dengan mudah membuat celah di tanggul tersebut gitu. Yang buruk itu banyak dia, mesti konstruksinya nggak bagus gitu ya, sehingga memang nanti hanya bertahan sebentar dalam waktu yang relatif singkat. Oke, kemudian kita lihat bagaimana kelebihan tanggul tanah ya. Jadi pertama itu biayanya rendah ya, dan materialnya mudah didapat ya. Itu biasanya kan di desa-desa. Kemudian metode konstruksinya sederhana sekali. Kadang orang kan biasanya pakai ini ya, pakai bambu-bambu gitu ya, atau misalnya tanah yang dimasukin ke karung kemudian disusun-susun di sepanjang aliran gitu ya, aliran sungai gitu. Kemudian ramah lingkungan ya bila ditanam vegetasi. Jadi dia nggak apa-apa gitu. Selanjutnya perawatannya dapat dilakukan oleh masyarakat lokal. Jadi misalnya seandainya ada yang jebol gitu ya, jadi masyarakat ya paling bergotong royong gitu ya. Jadi dengan yang ya sangat mudah sekali itu dilakukan. Oke, kemudian kita lihat apa kekurangannya ya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan, rentan erosi. Kemudian perlu pemeliharaan rutin. Jadi apakah misalnya itu dilakukan sekali 6 bulan gitu ya, atau misalnya sekali 3 bulan, itu tergantung dari keadaan kondisi di wilayah tersebut. Misalnya kalau sering hujan mungkin agak riskan juga gitu ya. Kemudian tidak cocok untuk tekanan air yang sangat tinggi ya. Jadi kalau memang airnya sangat deras gitu ya, atau misalnya curah hujan tinggi, misalnya di Bogor ya, nggak mungkin juga kan misalnya kita pakai yang tanggul sederhana gitu ya gampang jebol gitu. Kemudian mudah rusak oleh binatang atau akar tanaman ya, jadi gampang rusak. Oke, kita lihat studi kasus di Indonesia ya. Jadi tanggul Sungai Bengawan Solo ya, itu lebih ke konservasi dan rehabilitasi. Kemudian tanggul Kali Ciliwung ya, bagian dari sistem pengendalian banjir Jakarta ya. Kita lihat contoh kasus ya, baru saja terjadi ini ya di Jakarta kemarin ya, 22 Mei 2025, banjir besar yang terjadi di Jakarta. Kita lihat, coba diperhatikan info beritanya ya.
Kita lihat banjir yang terjadi di mana? Jakarta Selatan, di Pasar Minggu gitu ya, kemudian meluas ke Pasar Cipulir gitu ya. Jadi kayak di Jakarta itu banyak tanggul-tanggul gitu kan, banyak tanggul-tanggul karena memang posisinya ada beberapa sungai besar ya, seperti misalnya kalau sungai besar di Jakarta apa namanya? Sungai Ciliwung ya, Sungai Ciliwung gitu. Jadi kemudian banyak anak-anak sungai yang lain yang memang mengairi Jakarta dan itu banyak dibangun tanggul. Nah, sementara ya pemukiman itu kan semakin padat ya, kayak memang nggak ada lahan yang kosong gitu ya yang tinggal. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk membangun tanpa memperhatikan misalnya kondisinya di daerah tanggul itu gitu loh. Ya, yang dibikinnya rumah padat-padat pemukiman di sekitar tanggul ya, otomatis ketika tanggulnya jebol ya berdampak kan ke pemukiman. Oke, coba kita lihat nanti tadi. Oke, kita lihat bagaimana bagaimana kegagalan tanggul Jakarta pada saat banjir di tahun 2020 gitu ya. Kita lihat bagaimana ini terjadi. Oke, jadi sebenarnya itu kurangnya pemeliharaan rutin yang menyebabkan kerusakan tanggul ya. Jadi nggak dipelihara, jadi setelah dibangun ya udah dibiarkan aja gitu. Apakah nggak tahu? Apakah misalnya ada dilakukan monitoring evaluasinya terhadap dinas terkait atau seperti apanya? Kemudian desainnya tidak mengantisipasi curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim. Nah, biasanya di Jakarta itu gitu ya, kalau nggak dari bulan Februari, Maret, April, Mei gitu ya, itu selalu pasti akan ada banjir-banjir besar ya. Ibu ingat waktu itu tahun 2007 gitu ya, ketika ibu mahasiswa itu di pertengahan di awal ya Februari kalau nggak salah ya, itu banjir besar di Jakarta, banjir besar. Kemudian dia akan berulang sekali 2 tahun atau memang tahunan gitu. Kemudian kualitas konstruksinya buruk ya, material tidak sesuai dengan spesifikasi. Mungkin udah ada istilahnya komposisinya gitu ya, itu dikurangin gitu. Apakah misalnya dari kontraktornya ya kita nggak tahu seperti apa ya ini. Kemudian rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga tanggul. Jadi jangan dikira misalnya ketika tanggul dibuat itu ya udah yang membuat ya pemerintah gitu. Bukan masyarakat gitu, tapi setidaknya ketika tanggulnya udah ada itu adalah kewajiban masyarakat untuk menjaganya, merawatnya gitu. Kemudian bagaimana sistem pengelolaan banjir itu tidak terintegrasi antara pusat dan daerah. Nah, kecenderungan itu di mana-mana ada ya. Jadi misalnya pusat membuat menganggarkan misalnya akan dibangun tanggul di Jakarta dengan sekian kilometer gitu ya, tapi misalnya daerah juga punya kebijakan yang lain gitu. Jadi selalu kadang miskomunikasinya di situ. Oke, apa yang dapat kita simpulkan dari topik kali ini ya? Pertama, tanggul tanah merupakan solusi sederhana dan efektif untuk pengendalian banjir gitu ya. Kemudian efektivitas tergantung pada desain ya, bahan dan pemeliharaan ya. Kemudian mahasiswa diharapkan juga memahami bagaimana fungsi, resiko dan peran tanggul dalam infrastruktur air. Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Ada izin bertanya, Bu, kenapa di kota-kota besar itu memiliki perbedaan di tanggulnya, sedangkan kalau di desa umumnya kita ketemu itu
memakai tanggul tanah sedangkan di kota itu memakai tanggul beton gitu, Bu. Oke, ya. Karena ya tanggul tanah itu kan lebih mudah, kemudian lebih murah dibangun gitu ya, kemudian menggunakan material lokal gitu ya. Kemudian kalau di daerah pedesaan itu kan sumber dayanya dan dananya terbatas ya. Kemudian sehingga memang pembangunan tanah itu menjadi pilihan yang realistis ya kan. Kemudian juga namun penting juga bagaimana kita bisa melihat tantangannya, misalnya seperti daya tahan, kemudian perawatan jangka panjangnya gitu kan. Jadi apakah itu tetap efektif dilakukan dalam jangka panjang, itu dikembalikan lagi ke wilayah tersebut ya. Oke, yang selanjutnya siapa yang bertanya? Perkenalkan nama saya Hairul Hadi. Saya mau bertanya, Bu, apakah ada dampak lingkungan yang timbul akibat pembangunan tanggul tanah yang tidak dirancang dengan baik? Oke, yang baik timbul antara lain misalnya perubahan air, aliran air alami ya, misalnya genangan di daerah lain ya. Kemudian bagaimana misalnya kerusakan ekosistem lokal ya, itu bisa berdampak. Bila tanggul dibuat tanpa perencanaan yang matang, ya air bisa meluap kemana-mana kan. Jadi dia ya harus memang benar-benar diperhatikan. Jadi makanya perlu pendekatan yang berbasis data hidrologi dan partisipatif dalam perencanaannya. Jadi memang nggak memungkinkan, misalnya kita nggak bisa mungkiri, misalnya data hidrologi itu memang penting, termasuk misalnya di sana curah hujan. Ya, oke. Siapa yang terakhir yang bertanya? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Amanda Ibasuci. Izin bertanya, bagaimana tanggul tanah ini bisa kita manfaatkan untuk media edukasi ke lingkungan dan di lingkungan sekolah gitu Bu. Oke, ya, tanggul bisa dijadikan contoh nyata dalam mitigasi bencana ya, bencana banjir, konservasi dan teknik rekayasa sederhana ya. Jadi misalnya melalui kunjungan lapangan atau misalnya gotong royong perawatan tanggul ya. Jadi siswanya diajak ya, misalnya yang kayak contoh tadi ya, misalnya Mei, mungkin jadi diajaknya bukan pada saat bencana tapi setelah itu. Ya diajaklah mahasiswa atau siswa ke sana untuk melihat bagaimana kondisi tanggul, kemudian apa dampak yang ditimbulkan. Sebenarnya apa fungsi dari tanggul itu dibuat ya. Jadi salah satunya adalah untuk mitigasi bencana banjir. Jadi sehingga kita dapat memahami bagaimana pentingnya menjaga lingkungan gitu ya. Oke, jadi terima kasih mahasiswa semuanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini gitu ya dapat memberikan pelajaran gitu ya, dan kalian dapat memahami semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan membacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.